Selamat siang kelas, berjumpa kembali di Labs Corner News 2021, media berita yang menginformasikan seputar sains, perkembangan riset, dan inovasi terkini. Bersama saya, Joe Wicaksono. Kami dari redaksi Labs Corner mengucapkan turut bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kecelakaan transportasi udara yang menimpa pesawat Sriwijaya Air pada hari Sabtu, 9 Januari 2021. Semoga seluruh keluarga diberikan kekuatan, ketabahan, serta proses pencarian dan identifikasi diberi kelancaran. Melansir informasi dari Kompas.tv berdasarkan data Flight Radar 24 yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan pada tanggal 11 Januari 2021 bahwa pesawat Sriwijaya Air dengan tujuan Pontianak dari Jakarta dengan nomor penerbangan SJ182 berjenis Boeing 737 seri 500 memiliki nomor registrasi PKCLC yang membawa 50 orang penumpang dan 12 kru dinyatakan hilang pada pukul 14:41 waktu Indonesia bagian Barat. Pesawat lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta Terminal B pada pukul 14:36 waktu Indonesia bagian Barat. Pada pukul 14:40 pesawat mencapai ketinggian di 10.900 kaki atau 3.324 meter dan oleh Jakarta Approach diizinkan untuk naik ke ketinggian 29.000 kaki. Namun pada hitungan hanya 15 detik pesawat tercatat kehilangan ketinggian secara drastis menjadi hanya 8.950 kaki atau 2.728 meter. Dan dalam waktu 7 detik kemudian pesawat terus turun ke ketinggian 5.400 kaki atau sekitar 1.646 meter, dan data terakhir pada pukul 14:41 pesawat sudah tercatat hanya berada di ketinggian 250 kaki atau sekitar 76,2 meter, dan pesawat kemudian dinyatakan hilang dari radar. Hingga berita ini ditayangkan, proses pencarian korban dan kotak hitam pesawat masih terus dilakukan secara gabungan dari berbagai macam unsur, mulai dari Basarnas, TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, Bakamla, KPLP, KNKT, hingga BMKG. Melansir dari Plan Crash Info dalam The Conversation dan indonesiabaik.id bahwa kecelakaan pesawat hampir tidak pernah disebabkan hanya oleh satu faktor saja. Setidaknya ada 7 faktor yang dapat menyebabkan jatuhnya sebuah pesawat, mulai dari hembusan angin dan turbulensi, cuaca ekstrim, perangkat lunak pesawat, kendala bahasa dan komunikasi, human error, kendala teknis pesawat, hingga aksi kejahatan. Sebagai salah satu fenomena sains yang masuk dalam faktor penyebab kecelakaan pesawat, turbulensi bukanlah hal yang baru lagi untuk kita dengar. Melansir informasi dari stametbima.com berdasarkan uraian penjelasan oleh Diana Hikmah, turbulensi merupakan gejolak massa udara yang bergerak secara tidak beraturan ke segala arah dan mengakibatkan goncangan selama penerbangan. Turbulensi merupakan hal wajar yang dirasakan. Akan tetapi, ketika turbulensi menjadi skala berat atau skala hebat, maka dapat membahayakan dan merugikan suatu kegiatan penerbangan. Umumnya, peristiwa turbulensi terjadi secara tiba-tiba dan dapat terjadi pada semua fase penerbangan, mulai pada fase ketinggian awal, fase jelajah atau cruising, maupun pada fase landing atau penurunan ketinggian. Turbulensi kerap dirasakan ketika kondisi buruk, namun turbulensi juga dapat terjadi pada cuaca cerah, sehingga dapat dikatakan bahwa turbulensi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Berdasarkan catatan pengamat penerbangan Aminarno Budi Pradana, turbulensi merupakan kejadian yang paling sering dialami oleh para penerbang dengan kisaran mencapai 74,2% dari total keseluruhan faktor meteorologis yang dapat mengakibatkan kecelakaan pesawat terbang. Meskipun demikian, faktor meteorologis cukup kecil kontribusinya sebagai penyebab kecelakaan pesawat udara, hanya berkisar 29%. Sebuah kabar baik dan kabar gembira bagi kita semua rakyat Indonesia. Dilansir dari health.detik.com pada Senin 11 Januari 2021, BPOM melalui Penny Kalukito
menyatakan bahwa telah resmi dikeluarkannya izin penggunaan darurat bagi vaksin COVID-19 Sinovac dan telah pula memenuhi standar dari WHO. Pada tahap awal ini, pemberian vaksin akan difokuskan pada TNI Polri, tenaga kesehatan sebagai penerima awal, dengan Presiden Joko Widodo akan menerima vaksin perdana pada Rabu 13 Januari 2021. Dalam uji klinis, vaksin COVID-19 Sinovac memiliki efikasi 65,3%, yang dapat diartikan adanya penurunan sebesar angka yang dimaksud setelah pemberian vaksin kepada subjek. Efikasi sendiri memiliki pengertian persentase penurunan kejadian penyakit pada kelompok orang yang divaksinasi, di mana setelah vaksin diberikan, lalu dikumpulkanlah data dan dianalisa, kemudian digunakan untuk mendapatkan data efektivitas dari vaksin yang dimaksud tersebut. Mari bersama kita berjibaku melawan COVID-19 dan selalu memenuhi standar protokol kesehatan dan mempersiapkan diri menyambut vaksin yang akan hadir. Jadi bagaimana? Sudah siap untuk divaksin? Dari soal cuaca dan berita terkait media transportasi, kini kita beralih ke seputar perkembangan media informasi dan inovasi. Siapa yang tidak tahu dengan jamur tiram? Sebuah komoditi pangan yang dapat diolah menjadi berbagai aneka makanan ringan dan pengganti protein. Ketika pandemi COVID-19 menerjang dan menyebabkan patah arang, dosen dan mahasiswa FMIPA Universitas Indonesia justru tak ingin menyerah dengan keadaan itu dan mengajak masyarakat untuk kembali bersemangat. Dilansir dari Humas FMIPA Universitas Indonesia, melalui program pengabdian masyarakat, tim Pengmas FMIPA UI melakukan inovasi pemantauan jarak jauh menggunakan sarana internet dan aplikasi yang dinamakan dengan Miko. Di rumah jamur ini, perawatan dari masing-masing backlog itu harus sangat diperhatikan, mulai dari suhu dan kelembapan. Suhu dan kelembapan tersebut diatur dengan teknik penyiraman yang optimal. Dulunya, pada tahun pertama program ini dilaksanakan, teknik penyiraman masih dilakukan secara manual. Tetapi sekarang, teknik penyiraman sudah diotomatisasi dengan menggunakan sistem Internet of Things, di mana sistem tersebut mengintegrasikan antara sistem penyiraman dengan transmisi atau wifi yang dapat dikontrol dari jarak jauh. Jadi sekarang untuk nyiram jamur itu udah bisa dilakukan dari jarak jauh menggunakan aplikasi nih Nih lihat nih namanya Miko Grow. Caranya gampang tinggal masukin ID sama passwordnya. Ini saya masukin ya ID sama passwordnya, tinggal klik start. Start. Nah, nanti kelihatan nih ada berbagai macam indikator gitu ya. Nah, ini mulai dari area 1, area 2, area 3, area 4 dan seterusnya. Aplikasi ini adalah terobosan dan inovasi yang dilakukan sebagai solusi cerdas terhadap kondisi para petani budidaya jamur di Desa Bojongkoneng yang terkendala untuk memantau kondisi tanaman pada waktu panen dari komoditi jamur tiram yang ditanam. Aplikasi Miko Grow ini masih terus dalam tahap penyempurnaan dan pengembangan, sehingga dimungkinkan untuk dapat diaplikasikan ke berbagai bentuk pemantauan tanaman pertanian dan perkebunan. Saatnya ilmu perkembangan teknologi dan informasi diterapkan secara nyata, membantu langsung kehidupan masyarakat dan menguatkan kembali roda ekonomi di tengah pandemi. Untuk mengetahui lebih dalam, saksikan mengenai pengembangan inovasi ini dalam program Dimensi, Rezeki Jamur yang Tak Berjamur. Siapa yang tak kenal dengan buah tropis ini?
Pohonnya panjang, biasa tumbuh di pinggir pantai. Iya, betul sekali. Namanya kelapa atau Cocos nucifera dalam bahasa Latinnya. Mulai dari daun, batang, hingga buahnya dapat dimanfaatkan. Tak heran dalam lini sejarah, kelapa sendiri mulai dibudidayakan sejak zaman Hindia Belanda karena kegunaan batangnya untuk konstruksi dan buahnya bagi komoditi pangan. Saking ajaib dan banyaknya kegunaan dari buah ini, bahkan tanaman ini dijadikan lambang dari gerakan pramuka Indonesia. Namun siapa sangka tanaman yang hampir setiap hari kita jumpai di pinggir jalan, tak banyak yang tahu bagaimana buah kelapa bisa memiliki air di dalamnya. Oh mungkin ini kali ya, air hujan gitu kan masuk ke dalam kelapanya, pori-pori gitu, terusnya karena kimiawi dan lain sebagainya jadi manis. Gak tau deh. Kagak tahu gua. Dari sarinya kali. Kita lah. Nah, buat yang masih penasaran dengan misteri di dalam air kelapa, saksikan program menarik Om Gendut Jalan-Jalan. Saya Joey Caksono bersama kerabat kerja dan redaksi dari Labs Corner News mengucapkan terima kasih. Terus bereksperimen, terus bereksplorasi, dan ingat, sains itu menyenangkan.